Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Latih. Ya, enggak apa-apa. Ada pesan yang mau disampaikan untuk Ramadan ini? Ramadan kali ini kita insya Allah berebut daripada diskon pahala yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Ramadan itu penuh keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bahkan seluruh amal ibadah kita dikali 70. Jadi kalau bisa hatam Quran sekali, bagikan menghatamkan Quran 70 kali. Masya Allah, tabarakallah. Atta mau nanya nggak? Ustadz Sam bingung tuh tadi kenapa ada ini. Makanya aku pikir emang gimmicknya Ustadz Maulana jadi nggak suruh turunin. Ya, sebenarnya ini kalau lihat lagi banyak. Kita lagi tenang karena ada bocil. Oh gitu, lagi tenang saja jadi nggak apa-apa usah pakai sapu. Ustadz, boleh nanya Ustadz. Iya. Jadi kan aku ini punya adiknya lumayan banyak. Alhamdulillah. Hampir selusin. Terus punya orang tua juga lumayan banyak. Sekarang ada 6 orang. Alhamdulillah. Jadi gimana caranya membagi waktunya Ustadz, prioritasnya dari waktu sama istri, sama anak, sama orang tua, sama adik yang 10 itu. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Diri dan keluarga dulu. Baru keluarga tambahan. Jadi yang prioritas itu adalah tanggung jawab kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Keluarganya. Jadi tanggung jawabnya. Coba. Ini yang membutuhkan. Langsung jadi contoh. Ya. Langsung anak yang datang. Papa. Cipung lu. Jadi ada ayat dalam Al-Quran tuh berbunyi begini. Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Nabi SAW diminta bersabar, bertahan kepada orang-orang miskin pada saat itu, orang-orang susah yang ada di sekitarnya. Padahal Nabi itu pengen mendakwahi orang-orang yang influencer. Yang kata Nabi, menurut Nabi, kalau saya dakwahi mereka ini pasti banyak pengikutnya yang ikut, banyak yang masuk Islam. Tapi Allah suruh bertahan kepada orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Maksudnya apa? Kalau seseorang sudah taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang akan membuat puas keluarganya atas waktunya. Ya. Kadang-kala kita begini, aduh kasihan anakku nggak dapat waktuku, kasihan orang tuaku nggak dapat waktuku, kasihan semuanya pengen kita senengin, padahal yang nyenengin mereka itu Allah. Jadi mesti kita nyuri perhatian Allah dulu, nanti Allah yang akan memuaskan hati keluarga kita. Karena kita ini manusia terbatas, kita cuma punya 24 jam. Mesti semuanya tidak bisa kita turuti semuanya. Kita yang punya orang tua 2 saja belum tentu orang tua 2 kita ini maksimal, apalagi yang 6 orang tuanya, subhanallah. Betul. Inara mungkin mau nanya, silakan. Oh iya, aku mau tanya, kan istilahnya aku udah single nih. Hah? Single? Hah? Iya, kan kemarin masih ada suami, nah sekarang teh udah single. Terus kalau ngelihat rumah tangga orang lain gitu kan, kayak adem ayem gitu. Kadang aku suka ngerasa kayak, kepengen gitu ya gitu. Tapi itu tuh bisa dibilang FOMO nggak sih Ustadz? Karena kan aku ngelihatnya kayak, pengennya punya rumah tangga yang harmonis. Karena kan kalau rumah tangga yang harmonis itu kan jadinya samawa ya, sakinah mawaddah warohmah. Dan itu bisa menjadi syiar juga kan untuk orang lain. Jadi aku ngerasa kayak, itu FOMO nggak ya kalau misalnya kita ngerasa kayak pengen nikah lagi gitu. Sebenarnya gini, manusiawi kalau orang membutuhkan kebahagiaan. Ingat, kebahagiaan itu terletak pada diri kita sendiri. Bagaimana kita merasa qanaah. Tahu nggak arti qanaah? Merasa cukup. Merasa cukup. Kebahagiaan itu kembali lagi pada diri kita. Mungkin kita lihat semua pasti ada masalahnya. Sampai masuk surga baru tidak ada masalah. Jadi mungkin kita berkata, bahagia banget ya. Tapi bisa jadi dia melihat diri kita, bahagia banget dia. Ya, Wang Sinawang. Ya, jadi itu. Ada ngeliat rumput tetangga lebih hijau, kita pengen ya. Padahal belum juga hijau. Ternyata rumput plastik. Rumput plastik. Aku mau, belum. Kelarin Pak Ustadz. Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu pasti ada irinya. Ya. Jadi kalau kebaikannya nggak apa-apa FOMO, namanya juga kebaikan. Yang salah itu kalau kita iri dengan keburukan. Jadi kalau kayak pernikahan harmonis ya kita iri ya biasa gitu. Yang nggak boleh itu adalah hasud, berharap orang lain tidak mendapatkan nikmat, itu yang tidak baik. Kedengkian yang tidak boleh. Berharap nikmat itu hilang, aku yang mengambilnya. Ustadz, saya mau nanya nih Ustadz. Saya mau serius ini. Ya. Kita tahu ya, kita percaya bahwa adanya surga, adanya neraka. Dan kita juga setiap manusia kan pengennya masuk surga. Nah cuman tentunya kita juga ingin tahu sebenarnya surga dan neraka itu seberapa jauh. Misalnya gini, insya Allah saya masuk surga, Anwar masuk neraka. Bisa saya share lo kak? Bisa saya share lo kak? Biar supaya tahu gitu. Ini jaraknya itu gimana? Saya pegang dulu.
Kan contoh Warsa Sherlock nanti kalau kamu di situ. Ini. Perumpamaan. Surga itu di ujung sasam. Nih, sasam ke sini. Ya, sini. Ya. Neraka itu dibawa titian Siratal Mustaqim. Dibawa. Jadi kita akan menuju ke titian Siratal Mustaqim melalui perjalanan mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, titian Siratal Mustaqim. Titian Siratal Mustaqim ini berjalan. Siapa yang bisa lolos langsung masuk surga. Yang jatuh dari titian, disinilah pintunya neraka. Pintu neraka itu di atas. Jadi titian Siratal Mustaqim di atas lagi. Surga itu di sana. Nggak bakalan. Makanya tubu ilallahi tobatan nasuha. Harus tobat nasuha dulu. Karena kenapa? Kita ini penghuni surga semua. Amin. Dan pada dasarnya semua akan masuk surga. Amin. Cuma dicuci dulu di neraka. Sebagaimana ada dosa pada diri kita itu dibersihkan dulu. Kita nggak bisa mandi bersih dulu gitu biar nggak usah dicuci lagi, Pak Ustadz. Mandi bersihnya betul. Ya. Mandi bersihnya itu di dunia ini. Bertobat. Nonton. Oh, sayang. Kita bahas neraka, dia nangis. Berarti betul-betul. Iya, ayo. Anak kecil itu suci. Suci. Oh, ini lihat tahu ya, dengar itu ya. Boleh saya sambung, Pak Ustadz? Ya. Sambung dong. Oke. Dengar tangisan anak bayi jadi nangis, pengen nangis. Kenapa? Ustadz, kalau kita kerja itu kan ibadah ya. Betul. Kerja kita ibadah, insya Allah tidur juga kita ibadah. Kalau kita tidur di tempat kerja berarti ibadah kita double. Malas itu mah dia, Pak Ustadz. Jangan bercanda dong. Lu lihat gue bercanda nggak? Bercanda, gue serius. Ya tinggal beliau-beliau ini mau jawabnya gimana? Ya bingung beliau-beliau ini juga. Bingung ku memikirnya. Perdamaian. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau bicara ibadah itu bukan hanya mentaati perintah Allah tapi juga taat atas larangannya, itu juga ibadah namanya. Jadi kalau ada perempuan misalnya lagi 10 malam terakhir lalu ternyata sedang haid, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena haid, Anda tidak ngapa-ngapain, itu ibadah namanya. Ya. Karena taat atas larangan Tuhan juga ibadah. Bukan hanya mengerjakan perintah Tuhan, tapi taat atas larangan Tuhan itu juga ibadah. Justru kalau dipaksain malah itu Berdosa ya. Dia pikir baca Quran ibadah, padahal Anda tidak baca Quran ketika haid itu ibadah karena taat akan perintah Tuhan. Jangan pegang Quran. Oh, berarti Anda sedang taat sama Tuhan. Berarti Anda sedang ibadah. Sama dengan tadi, tidur adalah ibadah. Kalau tidurnya membuatnya menghalanginya dari maksiat, itu ibadah jadinya. Tapi ini beda lagi karena di tempat kerja ya ada amanah yang mesti kita jalankan, yaitu bekerja sesuai dengan amanah. Tapi kalau tidur-tidur cantik gini boleh kan? Kayak Selama tidak melalaikan dari pekerjaan. maksudnya ada bagian gini. Nggak, dengan Tidur cantik ya? Tidur cantik juga udah nggak. Gak benar, masa Laki-laki tidur cantik. Oh, Laki mah tidurnya yang gagah. Tidur gagah. laki tidur gagah. Nih kalau gue normal ya, orang normal. Gue tidur gini. Coba kalau Coba, tidur kalau laki laki gimana? gimana? Kalau laki gimana tidur? Gagah. Tuh. Yalah. Anak. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, itulah hidup. Hidup adalah merupakan ibadah dan mudah-mudahan atas apapun yang kita lakukan merupakan kebaikan dan manfaat. Tapi jangan sampai, betul kata Ustaz Sam tadi, jangan sampai ada kewajiban yang kita tidak tunaikan. Kewajiban kepada Allah untuk ibadah, kewajiban kepada sesama manusia sesuai amanah yang sudah ditetapkan. Untuk itu, yuk kita lihat kewajiban yang berikutnya. Apa itu? Merenggut aja mukanya ke sebelah kos-kosan. Penonton! Penonton! Beli tempe di Bengkulu. Perginya sama si Salsa. Hai Jihan, jangan cemberut mulu. Mending kita masak pakai tepung bumbu salsa. Nah, pasti senyum, nah gitu cakep. Iya kan? Ini loh Kak, aku tadi nitip makanan buat bukaan, tapi udah gak bisa, terus aku bingung buka puasa pakai apa, udah gak mood, gak tau bete. Duh, senyum dong, jauh senyum mana? Nah, cantik. Pokoknya tenang aja, aku udah siapin gorengan crispy pakai sasa tepung bumbu serbaguna. Iya, pokoknya bikinnya tuh mudah banget ya, tinggal sat.
nggak ribet, terus langsung dijamin gorengan kamu jadi crispy. Wah, benar-benar praktis banget ya buat kita yang suka gorengan tahu, tempe, dan ayam goreng yang jadi menu utama kita buka puasa. Hanya dengan satu bahan bisa bikin jadi crispy, gurih berbumbu, dan kayak rempah. Coba dong, aku mau tahu dan penasaran, Kak. Duh, gampang. Coba kamu cium dulu nih. Cium dulu. Cium dulu. Buat ngebuktiin, ya kan? Coba kamu cium. Terasa banget wangi rempah bawang dan ketumbarnya. Bener ya, Sasa tepung bumbu serbaguna ini ya terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Udah gitu, cara masaknya bener-bener praktis banget. Liatin aku ya. Sini. Pemirsa coba lebih dekat lagi. Nah, di sini aku udah ada 2 mangkok ya, bisa dilihat ya. Ada adonan basah sama adonan kering yang udah aku pakai tepung bumbu serbaguna dari Sasa. Terus ini udah kita siapin ya, dikasih air. Teksturnya sampai seperti ini. Tuh, cantik bukan? Wangi bumbunya bener-bener berempah. Nah, kalau udah ya, tolong kita ambil ini, mana penjapit. Kita masukin ini ya, tempe ya. Aku udah cuci tangan dulu sebelumnya tadi ya. Kalau masak kita harus bersih. Nah, kita masukin seperti ini. Adonan basahnya sampai dia bener-bener rata. Ibarat kata kalau mau pakai berjak deh, ya kan? Tuh. Kalau udah, tinggal kita taruh ke... Nah. Tahu juga tahu, Kak? Tahu juga boleh. Pokoknya kalau di rumah kamu ada tahu, ada tempe. Asal jangan aku aja ditepungin, nggak boleh. Tuh, ya. Seperti ini. Lu berisik banget lama-lama nih ya. Kalau udah, kita siapkan minyak yang udah panas ya. Apinya ingat api kecil ya, supaya dia benar-benar crispy, dia nggak angus. Crispy. Yes. Cuk. Nah, kita taruh tuh. Terus tahunya deh. Nah, kalau nggak ada tempe, nggak ada tahu, lu pakai kayu balok. Nah, mudah bukan untuk membuatnya? Sekarang aku udah ada hasilnya ya, sudah crispy. Sangat terbukti ya. Bentar lagi buka, nggak sadar aku. Mana tangannya? Enggak, sana. Belum buka. Tuh. Gampang kan? Iya. Wah, gampang banget ya. Sasa tepung bumbu serbaguna ini bakal jadi andalan aku saat masak untuk menu sahur dan buka puasa di rumah. Iya dong. Sama satu lagi buat pemirsa yang ada di rumah ya, selain Sasa tepung bumbu serbaguna, kamu juga harus nyetok yang banyak nih, karena banyak banget variannya ya. Ada Sasa tepung bumbu ya, bakwan. Mana bakwan? Nih bakwan. Bakwan ada nggak? Pak ada, ntar tinggal beli aja di rumah ya. Terusnya juga ada tepung bumbu serbaguna nih, yang ini nih, yang udah mau ditunjukin nih kan. Serbaguna hot and spicy. Terusnya juga ada tepung pisang goreng rasa vanila. Mana? Gak ada juga, ntar beli aja di rumah ya. Pokoknya ntar semuanya ada. Terusnya juga nih ya, buat semuanya yang suka sama ayam, ada juga tepung bumbu ayam Kentucky. Yang pasti hasilnya tuh jadi crispy. Nah, ini dia tuh. Penonton, Sasa tepung bumbu, crispy, gurih berbumbu, dan kaya rempah. Crispy, gurih berbumbu, kaya rempah. Sasa tepung bumbu, crispy, gurih berbumbu, kaya rempah. Ini tahu aja Pak Ustadz, aku lagi masak enak. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sedih. La ta'zan innallaha ma'ana. Allah wanginya. Karena kesedihan itu reaksi tubuh kita. Maka harus diangkat jadi 4. Reaksi, kemudian sabar, ridha, dan akhirnya bersyukur. Karena ketahuilah, Allah itu dekat. Allah dekat. Bahkan innallaha ma'as-sabirin. Ketika kita bersedih, yuk kembalikan kepada Allah kesedihan itu lewat bentuk kesabaran. Karena ketika kita sabar, sesungguhnya kita makin dekat sama Allah. Sabar bukan tinggal diam, tapi ada aksi. Ada aksi. Dan ingat, Allah senantiasa membantu hambanya. Hingga Imam Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan bahwa berhati-hatilah atas kesedihan palsu. Kesedihan palsu itu bagian daripada tipuan syaitan. Ada orang yang sedih kayak gini, aduh sedih banget ya Ramadan kali ini nggak bisa beribadah, sedih banget ya. Terus tiba-tiba dia dapat Ramadan selanjutnya, tapi di Ramadan selanjutnya dia tidak memaksimalkan lagi.
Dia mengatakan, aduh sedih banget ya, Ramadan tahun lalu nggak khatam Quran, tapi Ramadan tahun ini nggak khatam lagi, berarti nggak ada perubahan. Ini namanya sedih palsu, terjebak dalam godaan setan. Aduh sedih banget ya, nggak bisa mudik kepada orang tua. Dia sedih nggak mudik sama orang tua, tapi dia nggak mencari solusi lain bagaimana membahagiakan orang tua. Ini namanya orang terjebak dalam kesedihan palsu. Orang sedih yang asli itu, dia sedih nggak bisa baca Quran, akhirnya dia belajar baca Quran. Dia sedih nggak bisa sholat khusyuk, akhirnya dia berusaha sholat khusyuk. Dia sedih nggak bisa bersedekah, akhirnya dia berusaha buat bersedekah yang lainnya selain materi. Sehingga ini yang disebut dengan kesedihan yang membawa kebaikan. Jangan sampai kesedihan yang tidak membawa kepada kebaikan. Rindu kepada Allah, apalagi menangis karena kebaikan, apalagi menangis karena dosa-dosa, itu bagian daripada bentuk bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah. Karena ada air yang bisa memadamkan apinya neraka, yakni air mata karena mengingat Allah ataupun mengingat dosa-dosa kita. Untuk itu, ayo sama-sama jadikan kesedihan kita itu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita jalan berbuka puasa. Di dalam pengasih dan penyayang.